Perkenalkan, nama saya Adita Ananda Fatikasari, NIM 2241010101011. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang supervisi pendidikan di sekolah guna untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pendidikan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian supervisi pendidikan. Sebelum itu, kita akan membahas tentang pengertian supervisi. Menurut etimologi, kata supervisi yang berarti itu mengawasi. Menurut beberapa sumber lain, kata superior dan vision adalah asal dari kata supervisi. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepala sekolah digambarkan sebagai seorang expert dan superior, sedangkan guru digambarkan sebagai orang yang memerlukan kepala sekolah. Menurut Purwanto, menjelaskan bahwa supervisi merupakan suatu proses pembinaan profesional yang dilakukan oleh pihak yang memiliki otoritas seperti kepala sekolah atau pengawas dengan tujuan membantu guru dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan kinerja di sekolah. Kegiatan ini mencakup observasi, penilaian, serta pemberian umpan balik guna memperbaiki dan mengembangkan praktik pengajaran agar lebih efektif dan efisien. Supervisi tidak hanya menilai tetapi juga membimbing, melatih, dan memotivasi demi menciptakan suasana belajar yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Menurut beberapa ahli seperti Manulang, supervisi adalah proses pelaksanaan pekerjaan yang sudah selesai, mengevaluasinya, dan melakukan koreksi yang diperlukan agar pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana semula. Tujuan supervisi adalah untuk membantu guru menjadi lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya kepada peserta didik. Berdasarkan pandangan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa supervisi memiliki kesamaan dengan pengawasan, namun lebih menitik beratkan pada aspek pembinaan. Kehadiran supervisi sangat penting dalam lingkungan pendidikan, karena menjadi salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya untuk membina dan meningkatkan kualitas kinerja guru serta proses pembelajaran di sekolah. Setelah memahami konsep supervisi, dapat disimpulkan bahwa dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru, kepala sekolah, dan pengawas memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan supervisi. Peran ini sangat krusial karena melalui supervisi, kepala sekolah dan pengawas dapat memberi bantuan bimbingan serta layanan kepada guru dalam menjalankan tugasnya, termasuk ketika menghadapi berbagai tantangan dalam proses pembelajaran. Sebagai pihak yang mendorong peningkatan kualitas sumber daya di lingkungan sekolah, baik tenaga pendidik maupun peserta didik, kepala sekolah dan pengawas memiliki tanggung jawab untuk membina serta mengawasi jalannya proses pendidikan. Oleh karena itu, kompetensi mereka dalam mengelola sekolah, khususnya dalam hal peningkatan mutu pendidikan, menjadi aspek yang sangat penting. Dengan demikian, pentingnya supervisi dalam dunia pendidikan semakin jelas dan tidak dapat diabaikan. Yang kedua, penjelasan tentang pengertian pendidikan. Pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu baik dari segi intelektual, emosional, maupun moral. Proses ini mencakup pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan kepribadian yang matang melalui berbagai upaya yang dilakukan oleh pendidik dalam mendampingi peserta didik. Yang pembahasannya selanjutnya yaitu pengertian supervisi pendidikan. Menurut para ahli, yang pertama para ahli dari Olorode dan Adeyomo. Pada intinya, fokus dari supervisi pendidikan ini adalah pada koordinasi, pengarahan, dan bimbingan proses pembelajaran belajar mengajar yang dilakukan dalam konteks pendidikan. Yang kedua yaitu menurut Ahmad Tembun,
Pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan lingkungan pendidikan dan atau meningkatkan standar pengajaran dikenal sebagai supervisi pendidikan. Yang ketiga, menurut Taimas tentang supervisi pendidikan, yaitu bimbingan dan dukungan profesional yang diterapkan di semua tingkat pendidikan dan diberikan kapanpun dan dimanapun diperlukan dikenal sebagai supervisi pendidikan. Yang keempat, yaitu menurut Memduhoglu, mengembangkan proses pengajaran dan membantu guru adalah tujuan utama dari supervisi pendidikan, bukan untuk mengkritik atau menilainya. Yang kelima, yaitu menurut Kompri, supervisi pendidikan didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemimpin pendidikan untuk memajukan sektor pendidikan dengan memberikan bantuan untuk memperbaiki kinerja guru dalam proses pembelajaran agar lebih efektif dan efisien. Yang keenam, yaitu menurut Pidarta, supervisi pendidikan sebagai kegiatan pembinaan yang dilakukan terhadap pendidik untuk mengembangkan proses belajar mengajar termasuk semua unsur yang mendukungnya. Dalam pelaksanaannya, supervisi pendidikan tidak hanya fokus pada aspek pembelajaran, tetapi juga mencakup seluruh elemen yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Yang ketujuh, yaitu menurut Sahertian, supervisi pendidikan adalah pemberian layanan dan dukungan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam hal ini, supervisi pendidikan dipahami sebagai suatu wadah yang berguna untuk membantu pendidik mengatasi masalah yang dihadapi dalam pembelajaran dengan memberikan solusi yang tepat melalui kegiatan supervisi sehingga dapat meningkatkan mutu pembelajaran. Yang kedelapan, yaitu menurut Jasmani dan Mustafa, supervisi pendidikan adalah segala bentuk bantuan yang diberikan oleh supervisor atau kepala sekolah untuk memperbaiki manajemen pengelolaan sekolah serta meningkatkan kinerja guru dan staf dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara maksimal. Yang selanjutnya, yaitu menurut Suhardan, supervisi pendidikan sebagai kegiatan pengawasan terhadap proses akademik yang mencakup aktivitas pembelajaran, pengawasan terhadap kinerja guru saat mengajar, serta pengawasan terhadap kondisi dan situasi selama proses pembelajaran. Yang selanjutnya, yaitu menurut Bafadal, supervisi pendidikan adalah suatu proses atau kegiatan yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada guru dalam upaya meningkatkan kemampuannya dalam menjalankan tugas, khususnya dalam mengelola kegiatan pembelajaran. Tujuan utama dari supervisi ini adalah agar guru semakin terampil dalam mengelola proses belajar secara efektif dan efisien. Berdasarkan berbagai definisi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa supervisi pendidikan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh supervisor untuk mendukung guru dalam meningkatkan kompetensi dan etos kerja profesionalnya agar lebih siap dalam menghadapi berbagai permasalahan yang timbul dalam proses pembelajaran, serta mampu melakukan perbaikan terhadap praktik pembelajaran tersebut. Pembahasan yang selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan supervisi. Fungsi supervisi memiliki peran penting dalam berbagai aspek seperti kepemimpinan, hubungan antar manusia, pengembangan dinamika kelompok, dan pelaksanaan evaluasi. Secara umum, terdapat 3 fungsi utama supervisi, yaitu yang pertama sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua sebagai pendorong terjadinya perubahan dalam berbagai komponen pendidikan dan sebagai upaya untuk memimpin serta membimbing proses pendidikan secara menyeluruh. Fungsi utama supervisi dalam dunia pendidikan berfokus pada peningkatan mutu pengajaran. Sejalan dengan hal ini, Swearingen merumuskan 8 fungsi supervisi sebagai berikut. Yang pertama, mengkoordinasikan seluruh aktivitas di sekolah di mana supervisor bertindak sebagai penanggung jawab atas berbagai program yang dijalankan. Yang kedua, melengkapi peran kepemimpinan sekolah yaitu melalui supervisi, kepala sekolah sebagai pemimpin dan pengelola memperoleh wawasan tentang manajemen sekolah yang sejalan dengan tujuan supervisi. Yang ketiga, memperluas wawasan guru yakni membantu guru dalam memperoleh ide-ide baru terkait pembelajaran seperti pemilihan metode yang tepat dan perencanaan pembelajaran. Yang keempat yaitu mendorong munculnya inisiatif dan
kreativitas dalam pelaksanaan tugas-tugas pendidikan. Yang kelima yaitu menyediakan dukungan dan penilaian secara berkelanjutan terhadap kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya menganalisis jalannya proses pembelajaran untuk mengidentifikasi kendala serta menyusun perencanaan program pendidikan selanjutnya. Yang selanjutnya memberikan pembinaan dan pelatihan kepada seluruh anggota atau staf sekolah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Yang terakhir yaitu membantu guru dalam meningkatkan keterampilan mengajarnya dengan memberikan penilaian dan dorongan agar mereka itu terus berkembang secara profesional. Dengan demikian, supervisi pendidikan dapat dikategorikan ke dalam 3 fungsi utama. Nah, yang pertama pengembangan staf, yaitu upaya untuk meningkatkan kemampuan tenaga pendidik dan kependidikan dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya. Yang kedua, pengembangan kurikulum, yang berarti penyusunan kurikulum yang disesuaikan dengan berbagai hambatan yang ditemukan selama proses pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir, peningkatan pengajaran, yaitu pengaruh supervisi terhadap pengembangan metode dan strategi mengajar guru agar lebih efektif. Jadi dari pembahasan yang telah saya sampaikan, yaitu dapat disimpulkan bahwa supervisi pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu pembelajaran melalui 3 fungsi utama, yaitu pengembangan staf, pengembangan kurikulum, dan peningkatan pengajaran. Supervisi juga mencakup aspek koordinasi, penguatan kepemimpinan, perluasan wawasan guru, serta pemberian dukungan dan evaluasi berkelanjutan. Dengan demikian, supervisi berfungsi sebagai sarana pembinaan yang membantu guru dan tenaga kependidikan untuk terus berkembang secara profesional demi terciptanya proses belajar yang lebih efektif dan berkualitas. Pembahasan yang kedua yaitu tujuan supervisi. Menurut Sahertian, tujuan supervisi adalah memberikan bimbingan dan dukungan guna menciptakan lingkungan belajar yang optimal. Supervisi juga berperan dalam membantu guru mewujudkan proses pembelajaran yang efektif di kelas, serta mendorong peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik. Tujuan dari supervisi pendidikan ini adalah untuk mendukung tercapainya sasaran pendidikan, di mana proses pelaksanaannya melibatkan keterlibatan aktif kepala sekolah dan guru. Dalam pelaksanaannya, supervisi pendidikan mencakup sejumlah aspek penting yang perlu diperhatikan agar pelaksanaan kegiatan supervisi dapat berjalan dengan tepat sasaran dan efektif. Menurut Ahmad Tembun, terdapat 9 tujuan utama dari supervisi, yaitu yang pertama membantu guru dalam memahami serta mewujudkan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memberikan pelatihan kepada guru agar mampu membentuk peserta didik yang siap berperan sebagai anggota masyarakat yang tangguh. Yang ketiga, membimbing guru dalam mengidentifikasi dan memetakan permasalahan yang dihadapi. Yang keempat, mendorong terciptanya kesadaran akan pentingnya suasana kerja yang demokratis. Yang lima, menumbuhkan kesadaran guru agar pentingnya peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Yang keenam, mendukung upaya sekolah dalam membangun citra positif di mana masyarakat. Yang selanjutnya, membantu guru dalam menggali dan memanfaatkan pengalaman mereka untuk memperbaiki proses pembelajaran. Yang selanjutnya, mempererat hubungan kerjasama dan rasa kebersamaan di antara para guru. Dan yang terakhir, membantu guru untuk melakukan evaluasi diri dalam melaksanakan tugas pendidikan terhadap peserta didik. Yang selanjutnya yaitu prinsip dan tipe supervisi pendidikan. Yang pertama, prinsip supervisi pendidikan itu yang pertama prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah ini, pelaksanaan supervisi pendidikan seharusnya dilakukan secara sistematis yang melalui tahapan yang terencana, terstruktur, dan berkesinambungan. Artinya sebelum kegiatan supervisi dimulai, perlu disusun terlebih dahulu rencana yang matang agar prosesnya berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam rangka memperoleh informasi yang akurat dan relevan, supervisor sebaiknya menggunakan alat bantu seperti instrumen penilaian, angket, atau panduan observasi yang dirancang sesuai dengan kebutuhan supervisi tersebut. Yang kedua yaitu prinsip demokratis. Dalam proses pelaksanaan supervisi pendidikan sangat penting untuk menjunjung tinggi asas musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Hal ini
bertujuan agar setiap permasalahan atau kendala yang muncul dapat dihadapi dan diselesaikan bersama secara bijaksana, terbuka, tanpa menimbulkan konflik atau kesalahpahaman. Yang selanjutnya yaitu prinsip kooperatif. Prinsip kooperatif ini salah satu prinsip yang paling penting dalam pelaksanaan supervisi pendidikan adalah adanya budaya saling berbagi, baik dalam bentuk pertukaran ide, sharing of ide, maupun pengalaman antara supervisor dan guru. Yang keempat yaitu prinsip konstruktif dan kreatif. Salah satu tujuan utamanya yaitu membina serta mengembangkan inisiatif dari para guru, sehingga mereka terdorong untuk lebih proaktif dalam menjalankan perannya di lingkungan sekolah. Jadi dapat disimpulkan bahwa supervisi pendidikan harus berlandaskan prinsip ilmiah, demokratis, kooperatif, serta konstruktif dan kreatif. Yang pembahasannya selanjutnya yaitu tipe supervisi pendidikan. Yang pertama itu tipe inspeksi. Tipe supervisi semacam ini umumnya muncul dalam lingkungan administrasi yang menerapkan gaya kepemimpinan otoriter atau autokratis. Yang kedua yaitu tipe laissez-faire. Tipe supervisi ini merupakan kebalikan dari tipe inspeksi yang bersifat otoriter. Jika pada tipe inspeksi bawahan diawasi dengan ketat dan diwajibkan untuk mengikuti semua instruksi atasan secara ketat, maka pada tipe laissez-faire, supervisor memberikan kebebasan penuh kepada staf atau guru untuk bekerja sesuai dengan kehendak dan pertimbangan mereka sendiri, tanpa adanya arahan atau bimbingan yang jelas dari atasan. Yang selanjutnya tipe coercive. Tipe supervisi ini memiliki kesamaan signifikan dengan tipe inspeksi, terutama dalam hal penerapan kekuasaan yang sangat kaku dan memaksakan kehendak. Yang selanjutnya yaitu tipe training dan guidance. Tipe supervisi ini dapat dipahami sebagai pendekatan yang lebih mengutamakan pemberian pelatihan dan bimbingan kepada guru serta staf administrasi. Yang selanjutnya yaitu tipe demokratis. Dalam tipe supervisi demokratis, seorang supervisor selalu menunjukkan rasa hormat yang tinggi terhadap pendapat dan gagasan dari bawahannya, guru atau staf yang disupervisi, serta memberikan ruang bagi mereka untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam pelaksanaan tugas mereka. Yang pembahasannya terakhir yaitu model penerapan supervisi pendidikan di sekolah. Yang pertama, model konvensional. Menurut Sahertian, supervisi konvensional merujuk pada pandangan bahwa seorang pengawas memiliki otoritas penuh dalam menentukan arah dan nasib kepala sekolah serta para instruktur. Dan dalam paradigma ini, pengawas dianggap sebagai komponen sentral yang memiliki kuasa untuk mengevaluasi dan menilai kinerja pihak-pihak yang diawasinya. Yang selanjutnya yaitu model ilmiah. Model ilmiah ini merupakan suatu pendekatan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas atau kepala sekolah dengan tujuan mengevaluasi kinerja guru maupun kepala sekolah secara sistematis dan terukur. Dalam pelaksanaannya, metode ini biasanya dimulai dengan penyebaran angket atau instrumen evaluatif yang harus diisi oleh guru atau kepala sekolah. Nah, hasilnya nanti dari angket tersebut kemudian dianalisis untuk menemukan solusi atas permasalahan yang muncul melalui proses yang terencana, berkesinambungan, dan terstruktur. Supervisi ini juga menggunakan alat bantu atau instrumen yang relevan guna memperoleh data secara akurat, apa adanya dan seobjektif mungkin gitu. Untuk ciri-ciri supervisi ilmiah ini pelaksanaannya, yang pertama pelaksanaannya dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, dijalankan secara sistematis dengan mengikuti prosedur serta teknik tertentu,
memanfaatkan instrumen dalam proses pengumpulan data. Dan yang keempat, berlandaskan pada data objektif yang diperoleh dari kondisi nyata di lapangan. Yang ketiga yaitu model klinis. Model klinis ini adalah bentuk supervisi yang berfokus pada upaya peningkatan kualitas pembelajaran khususnya dalam aspek pengajaran. Yang keempat yaitu model artistik. Mengajar tidak hanya sekedar pengetahuan, knowledge, tetapi juga merupakan suatu keterampilan atau skill. Bahkan bisa disebut dengan seni. Demikian pula dengan supervisi yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari proses pendidikan. Oleh karena itu, supervisi dapat dipahami sebagai gabungan antara pengetahuan, keterampilan, dan seni dalam membimbing. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 model supervisi pendidikan. Yang pertama, model konvensional bersifat otoriter dan fokus pada koreksi kesalahan. Yang kedua, model ilmiah menekankan evaluasi sistematis berbasis data. Dan yang ketiga, model klinis mendorong kolaborasi dalam suasana kemitraan untuk meningkatkan pembelajaran. Sementara itu, model artistik memandang supervisi sebagai seni yang mengutamakan hubungan saling percaya dan menghargai antar individu. Demikian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.